Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya dari jurusan PGMI kelas 3 PGMI A dengan NIM 2112427. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum dan pengembangan kurikulum, peran dan fungsi kurikulum dan pengembangan kurikulum, serta pembelajaran abad ke-21, C. Kurikulum ideal dan aktual, dan D. Hidden kurikulum, E. Kurikulum DMI. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir, yang berarti pauri, dan curere, yang berarti tempat berpacu, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trik atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah suatu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Isi kurikulum hakikatnya terdiri atas bahan-bahan pengajaran dan berbagai pengalaman yang diperlukan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga sekolah dituntut untuk selalu mengembangkan segala bidang yang ada, tidak lain kurikulum itu sendiri. Pengertian kurikulum menurut para ahli adalah UU Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. B. Peran dan fungsi kurikulum dan pengembangan kurikulum serta pembelajaran abad ke-21. Peran kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Peranan konservatif. 2. Peranan kritis dan evaluatif. 3. Peranan kreatif. Peranan konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatif, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajengan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. 2. Peranan kritis dan evaluatif untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. 3. Peranan kreatif kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Menganggap kurikulum harus berperan kreatif sebab manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat. Dalam proses pengembangan kurikulum ketiga tadi harus berjalan secara seimbang.
kurikulum yang terlalu menonjolkan peran konservatifnya cenderung akan membuat pendidikan ketinggalan oleh kemajuan zaman. Sebaliknya, kurikulum yang terlalu menonjolkan peran kreatifnya dapat membuat hilangnya nilai-nilai budaya masyarakat. Fungsi kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi pendidikan umum. 2. Fungsi suplementasi. 3. Fungsi eksplorasi. 4. Fungsi keahlian. 1. Fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. Fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 2. Fungsi suplementasi. Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya. 3. Fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Namun demikian, proses eksplorasi terhadap minat dan bakat siswa bukan pekerjaan yang mudah. 4. Fungsi keahlian. Fungsi keahlian dalam kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, atau disiplin akademik. Bidang-bidang itu yang diberikan sebagai pilihan, yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan sesuai dengan bidang spesialnya. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa dengan bidang keahliannya. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu pengembangan dan kurikulum. Sebenarnya, pengembangan kurikulum adalah salah satu upaya untuk meningkatkan dan kualitas pendidikan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan beserta didik dan masyarakat. Hamalik menyebutkan tahun 2007 bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar. Pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Sebagaimana diketahui
bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat agraris, selanjutnya ke masyarakat industri, sekarang bergeser ke masyarakat informatif. Adapun prinsip pembelajaran abad ke-21 ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, instruction solely student can read, pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. 2. Education should be kolaborasi. Siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan orang-orang yang berbeda-beda dalam latar budaya, nilai-nilai yang dianutnya, dalam menggali informasi dan membangun makna. Siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. 3. Learning should have context. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang baik yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Jadi, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Sedangkan kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataannya pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedang pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. D. Hidden curriculum, yaitu kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, yang secara lebih rinci digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam nilai, persepsi, dan perilaku siswa. Adapun pengertian hidden curriculum secara umum dapat dideskripsikan sebagai hasil atau sampingan dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. Kurikulum tersembunyi juga dapat merujuk pada transmisi norma, nilai, dan kepercayaan yang disampaikan baik dalam isi pendidikan, formal, non-formal, dan informal dengan adanya interaksi sosial. Kurikulum DMI. Pada KMA tersebut, Kemenag mengeluarkan
Kebijakan untuk memberikan madrasah berinovasi pada latar belakang pedoman menguatkan bahwa manajemen berbasis madrasah atau MBM telah memberikan otonomi yang luas kepada madrasah dalam mengelola pendidikan. Kurikulum MI dapat dikembangkan oleh madrasah sesuai kondisi dan visi madrasahnya. KMA nomor 184 memberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik masing-masing. Adapun struktur kurikulum madrasah ibtidaiyah ditetapkan oleh KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Pedoman tersebut dikeluarkan untuk standarisasi implementasi kurikulum pada madrasah sehingga menjadi acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.